Nah, kalau kita buka pemetaannya gitu ya, sebenarnya BIM itu ceritanya cuma satu kok, efisiensi sama kemudian sekarang bukan kemudian sih, dari dulu itu sustainable-nya menjadi bagian terpenting dari biaya. Nah, sebenarnya kalau yang tadi 3.000% kalau seluruh society sudah melakukan itu, maka diharapkan sustainable-nya itu tercapai gitu. Ini cita-cita di semua lini arsitek sebenarnya, sebagai personal atau sebagai grup ya. Nah, objeknya tentu kalau BIM ya udah human society. Ini yang selalu kita lupa. Kita selalu ingat bahwa BIM itu selalu dibilang kan building, Pak. Ya cuman building aja dong. Ngapain kita pusingin? Sebenarnya bukan. Jadi yang dilihat itu bukan buildingnya sebenarnya, tapi behind the buildingnya gitu loh. Impact terhadap society dan environment-nya itu yang seperti apa. Sebenarnya kalau ditanya arsitekturnya, karena kita adalah lingkungan binaan gitu ya, kalau di studi gitu ya, maka pasti punya impact dari yang ada menjadi tidak ada tuh pasti punya impact terhadap lingkungan. Nah, kalau dipetakan lagi gitu ya, motivatornya dari BIM itu sebenarnya ekonomi itu pasti, kehandalan bangunan, welfare, safety, healthy itu biasanya itu selalu. Nah, BIM itu punya dan harus punya material. Nah, materialnya yang paling penting di BIM itu adalah information. Kenapa? BIM itu didesain untuk bisa belajar. Nanti kita akan lihat di machine learning dan itu. Information, teknologi, dan media itu tiga makhluk yang saat ini tiga komponen yang diperlukan di BIM gitu untuk saat ini. Nah, sebenarnya kata yang terpenting dari BIM itu adalah kata modeling ya. Sebenarnya yang mesti dihati-hatiin. Dua kata yang depan sebenarnya forget it, itu mah anything. Tapi yang penting justru modelingnya. Kenapa? Kalau kita buka ya modeling itu cerita apa sih? Kalau ditulis gitu ya, devise a representation especially at mathematical one of the phenomenon or system. Ini kalau lihat gitu ya artinya itu modeling. Jadi cerita tentang gimana satu sistem berhubungan dengan sistem lain dan dasarnya selalu matematik sebenarnya. Nah, di dalam model di dalam BIM itu sebenarnya purpose utamanya itu sebenarnya autonomous. Ini as a future gitu ya. Sebenarnya udah buka duluan. Sebenarnya mestinya ngomongnya di belakangan. Dan tiga hal yang mendriven namanya BIM itu adalah machine learning, AI, artificial intelligence, dan coding. Nah, tiga ini sebenarnya kalau ditanya itu tiga-tiganya nggak ada hubungan sama arsitektur. Sama arsitek lebih parah lagi gitu. Arsitek begitu lihat machine learning gitu ya, waktu saya jadi nginget diri saya sendiri gitu. Begitu buka machine learning, Masya Allah, ini saya suruh mikirin pakai bahasa Klingon gitu, bahasa yang aneh, bin ajaib gitu. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngerti programming waktu itu. Gimana cara membuat programnya gitu ya, bisa gila. Saya bilang, wah ini kacau nih kalau ada kayak gini. Tapi jadi lucu gitu ketika terpaksa harus belajar gitu. Nah, machine learning tuh ngapain sih? Nah, machine learning itu sebenarnya teknologi lama yang sebenarnya kita lakukan itu terus-terusan. Tapi sekarang menjadi automation, menjadi otomatis dan yang lebih nggak enak lagi itu mesin benar-benar belajar beneran gitu. Kenapa? Belajar dari mana? Belajar dari yang namanya input di internet. Itu yang kacau. Bener. Jadi kalau dulu coding dan eksekusinya itu linear gitu ya. Jadi selalu cuman input, execute. Ini kalau belajar, saya mundur dikit, kalau kita studi computer programming itu ya namanya basic, tentunya gini, input, execution, exe gitu ya. Selalu linear gitu. Mereka nggak punya output balik. Nah, di dunia yang paling baru sekarang, itu dengan machine learning, maka kita itu mulai dari input, bahkan eksekusi, mereka build nama information library, ini yang gila. Information library ini dikumpulkan, dan sekarang ter-network udah lengkap. Jadi, believe it or not, dengan ada googling dan mau China punya hidup sendiri sistemnya, Jepang punya hidup sendiri sistemnya, Amerika punya sistemnya sendiri gitu ya, internetnya. Tapi kita itu hidup di dalam sebuah society yang nggak jadi satu sebenarnya. Karena kenapa? Karena
internet itu menyatukan kita semua gitu, barrier free dan time free sebenarnya. Nggak ada limit waktunya gitu ya. Dan itu dibangun dengan sistem, sehingga si mesin itu bisa mempelajari, aktivitas manusia, gitu ya.